Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Sri Naila dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 21. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah sistematika kritik. Sistematika kritik sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu interpretasi dan yang kedua adalah analisis. Interpretasi sendiri di sini yang dimaksud adalah kita harus bisa menulis sebuah kritik melalui sebuah penafsiran dan menelaah, membaca atau melihat suatu karya sastra yang akan kita kritik. Dan yang kedua adalah menganalisis. Menganalisis yang dimaksud di sini adalah kita menelaah mana saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan sebuah karya sastra dan harus dilakukan berdasarkan data pada objek atau subjek yang akan dikritik. Jadi ketika kita melakukan sebuah kritik, kita harus mengetahui dengan cara menelaah atau menafsirkan kekurangan juga kelebihan sebuah karya sastra. Yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah sistematika esai. Sistematika esai berbeda dengan sistematika kritik karena sistematika kritik sendiri memiliki dua bagian saja, tapi sistematika esai memiliki tiga bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan pada esai adalah berisi tentang latar belakang, informasi atau bahkan identifikasi subjek atau objek yang akan dibahas, terutama seperti latar belakang adanya karya sastra tersebut, siapa yang membuat, dan bahkan seperti apa karya sastra tersebut. Yang kedua di sini ada tubuh esai. Tubuh esai di sini kita harus bisa menarasikan gagasan yang hendak disampaikan melalui subtopik atau sebuah penjelasan, yaitu dengan dilakukan dengan cara menjelaskan sebuah karya sastra tersebut seperti apa. Dan yang ketiga atau terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini dapat dilakukan dengan menyebutkan ulang topik yang disampaikan secara ringkas. Topik yang dari awal pembukaan atau pendahuluan hingga tubuh esai, kita harus bisa menyimpulkannya dalam kesimpulan di akhir esai. Yang ketiga atau yang terakhir di sini saya akan membahas kebahasaan kritik dan esai. Kebahasaan kritik dan esai di sini ada 5 bagian. Yang pertama adalah menggunakan pernyataan persuasif atau sebuah ajakan. Dan yang kedua adalah menggunakan pernyataan yang bersifat fakta untuk mendukung. Jadi karya atau sastra yang kita kritik dan kita esai itu harus menggunakan kalimat-kalimat fakta atau sebuah fakta yang bisa mendukung kritik dan esai kita. Yang ketiga adalah menggunakan ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Jadi, kritik dan esai itu memiliki sifat yang mengomentari atau menilai sebuah karya sastra. Terutama kalau semisal kita menilai atau mengkritik karya sastra seni tari, kita juga harus tahu dan menilai, mengomentari tata busana atau bahkan tata rias dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi juga. Yang keempat adalah kita menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dengan adanya kalimat teknis ini, kita bisa dianggap bahwa karya atau kritik karya kita itu mempunyai nilai tinggi atau berkualitas di hadapan masyarakat. Yang terakhir dalam kebahasaan kritik dan esai adalah kita harus menggunakan kata kerja mental, yang mana kita harus mengungkapkan apa yang kita rasakan atau perasaan kita setelah melihat, membaca, atau bahkan menelaah sebuah karya sastra. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.